Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel ini. Sebelum kita melanjutkan videonya, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan terima kasih atas partisipasinya. Kali ini, Sintro Channel akan membahas tentang sosok pahlawan Indonesia bernama Laksamana Malahayati. Sebelum namanya ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah pada 2017, Malahayati telah menjadi sosok legenda dalam masyarakat Aceh. Tak hanya di Aceh, perempuan pejuang itu juga dikenal oleh para sejarawan internasional sebagai Laksamana Laut perempuan pertama di dunia. Bahkan musisi legendaris Indonesia Iwan Fals pernah mengabadikan nama dan kisah hidup Laksamana Malahayati ke dalam sebuah lagunya yang ia rilis pada tahun 2010. Lagu itu berjudul Malahayati. Lagu yang memang Iwan tunjukkan untuk mengenang keperkasaan Laksamana Malahayati memiliki bagian lirik antara lain sebagai berikut. Dia perempuan Kemala, alam semesta restui, lahir jaya berjiwa baja, Laksamana Malahayati, perempuan kesatria negeri. Rizka Al-Usroh dari Universitas Negeri Medan pernah menulis studi sejarah mengenai sosok Laksamana Malahayati. Ia menulis bahwa Laksamana Malahayati yang menggeluti aktivitas militer dan politik memiliki peranan dan perjuangan yang sangat besar terhadap Kerajaan Aceh Darussalam dan ikut serta mengantarkan kerajaan tersebut menuju puncak kegemilangan dan keemasannya. Berdasarkan hasil studi pustaka, diketahui bahwa Laksamana Malahayati merupakan laksamana perempuan pertama di dunia modern yang juga menjabat sebagai pemimpin 2000 sampai dengan 3.000 lebih armada Inong Bale atau wanita janda, diplomat, komandan protokol Istana Darut Dunia, kepala badan rahasia kerajaan, serta mendapatkan julukan sebagai Guardian of the Aceh Kingdom. Fakta sejarah menunjukkan bahwa negara-negara besar baik di Eropa maupun Amerika Serikat tidak memilikinya, tulis Rizka dalam laporan studinya. Rizka menyimpulkan bahwa Laksamana Malahayati merupakan seorang perempuan agung, sangat dihormati dan disegani baik oleh kawan maupun lawan. Sebagai perempuan Aceh, Malahayati memiliki peran yang luar biasa besar di bidang politik dan militer. Peranan ini, tulis Rizka, dapat membantah, melemahkan, atau setidaknya mempertanyakan kembali bahwa aktivitas politik dan militer hanya dapat dimasuki oleh kaum pria.
Kegiatan politik dan militer yang dilakukan oleh Malahayati tidak lepas dari peran kakek dan ayahnya. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Malahayati adalah keturunan dari Laksamana Mahmud Syah. Kakeknya bernama Laksamana Mahmud Said Syah, putra dari Sultan Salahuddin yang memerintah Kesultanan Aceh Darussalam sekitar 1530 hingga 1539 Masehi. Ayah dan kakek ke Malahayati merupakan Laksamana Angkatan Laut pada waktu itu. Jiwa dan semangat yang dimiliki ayah dan kakeknya kemudian turun pada kepribadiannya. Meskipun seorang perempuan, Malahayati sejak kecil ingin menjadi seorang pelaut atau laksamana yang gagah berani seperti ayah dan kakeknya. Ia pun kemudian memilih masuk Akademi Angkatan Bersenjata milik Kesultanan bernama Ma'had Baitul Maqdis. Akademi tersebut terdiri dari Angkatan Darat dan Angkatan. Di akademi itu, kemampuan militer Malahayati terasah. Di sana, ia belajar banyak dari para pengajarnya yang merupakan para perwira dari Turki. Pada waktu itu, Kesultanan Aceh Darussalam mendapatkan bantuan dari Kesultanan Turki Utsmani. Di akademi itu pula lah ia bertemu dengan tuanku Mahmudin bin Said Al-Latif. Mereka kemudian menikah. Perjuangan Malahayati bermula dari peristiwa perang di perairan Selat Malaka. Pasukan Kesultanan Aceh dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Mukamil yang dibantu 2 orang laksamana. Salah satunya Laksamana tuanku Mahmudin bin Said Al-Latif. Pertempuran yang berlangsung sengit tersebut dimenangkan oleh pasukan Kesultanan Aceh. Namun, suami Malahayati itu tewas dalam pertempuran tersebut. Mengetahui suaminya tewas, Malahayati pun berjanji akan menuntut balas dan meneruskan perjuangan suaminya. Malahayati kemudian meminta Sultan Al-Mukamil untuk membentuk armada Aceh yang semua prajuritnya merupakan wanita janda yang suaminya tewas dalam peperangan. Dikutip dari situs Kabupaten Aceh Besar, setelah permintaan itu disetujui, Malahayati pun memimpin pasukan yang diberi nama Inong Bale. Inong berarti wanita, sedangkan Bale artinya janda. Jadi, Inong Bale artinya adalah wanita janda. Malahayati melatih para janda tersebut untuk menjadi pasukan Kesultanan Aceh yang tangguh. Bersama pasukannya, ia sering terlibat dalam pertempuran, baik melawan Belanda atau Portugis. Tidak hanya di Selat Malaka, tapi juga di daerah pantai timur Sumatera Malaya. Inong Bale juga membangun benteng dengan tinggi 100 meter dari permukaan laut. Tembok benteng itu menghadap ke laut lebar 3 meter dengan lubang-lubang meriam yang moncongnya mengarah ke pintu teluk. Selain memiliki benteng,
Pasukan wanita janda itu juga memiliki pangkalan militer yang terletak di Teluk Lamreh, Kerung Raya. Dalam buku Perempuan Kemala tahun 2007, karya Endang Mudopo, Malahayati disebut sangat gigih dalam berjuang karena menganggap bangsa penjajah yang datang telah merugikan kerajaan. Saat pertempuran pada 1599, pasukan Inong Bale yang dipimpin Malahayati secara mengejutkan mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Salah satu aksi heroik yang dilakukan Laksamana Malahayati adalah saat ia berhadapan dengan Cornelis de Houtman di atas geladak kapal pada 11 September 1599 dan berhasil membunuhnya. Cornelis de Houtman merupakan penjajah Belanda pertama yang menjajakan kaki di Nusantara. Menurut catatan sejarah, Cornelis de Houtman tewas setelah kena tikam rencong Laksamana Malahayati. Perjuangan Laksamana Malahayati yang gigih melawan penjajah bersama Inong Bale harus terhenti pada tahun 1606. Saat pertempuran Inong Bale melawan Portugis di perairan Selat Malaka, Laksamana Malahayati tewas. Jasad Laksamana Malahayati kemudian dimakamkan di Desa Lamreh, Kecamatan Majid Raya, Kabupaten Aceh Besar, sekitar 35 km dari ibu kota Provinsi Nanggro Aceh Darussalam atau pusat kota Banda Aceh. Makam Laksamana Malahayati berada di puncak kecil bukit sebelah utara Desa Lamreh. Laksamana Malahayati baru resmi dinyatakan sebagai pahlawan nasional pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia mendapat gelar sebagai pahlawan nasional pada 6 November 2017. Demikian video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.